Itu makanya saya bilang ruqyah tidak bertentangan dengan sains. Karena dia akan beriringan. Oke, berarti berarti ruqyah ini adalah bentuk doa yang pengobatannya itu mendoakan. Iya. Jadi bukan mendoakan sembuh kayak gitu punya, enggak. Enggak ya, mempercepat kesembuhan. Mempercepat kesembuhan. Nah, artinya, kecuali orang yang memang sakitnya karena gangguan jin. Jadi ada orang yang dia kena gangguan jin, kemudian dia nggak bisa jalan. Secara medis memang nggak ada sakit medisnya. Diperiksa ke dokter nggak ada, gitu kan. Nah, ketika diruqyah, jinnya keluar, dia langsung bisa berdiri. Itu kan ketempelan itu ada. Itu jin. Ada. Itu ada. Dan itu kalau diperiksa ke medis nggak ada penyakitnya. Oke. Di situ dia. Sebetulnya kuncinya di situ. Ketika dicek ke dokter, penyakit itu nggak ada. Tapi dia merasakan ada, dia nggak bisa jalan. Nah, ketika diruqyah, reaksi keluar dan dia bisa jalan langsung. Berarti dia memang bukan medis. Ini sejujurnya, ini nggak masuk di sains saya ya. Tapi saya ngerasa nggak ada yang salah. Iya. Ya, jadi apa yang dilakukan Ustadz juga mendoakan, diruqyah, ya terus pasiennya bisa jalan. Kalau misalnya yang salah tuh menurut saya kalau misalnya Ustadznya ngambil paku dari situ. Iya. Itu namanya mengada-ngadakan. Atau memindahkan sesuatu, Iya. terus karena dipindahkan sesuatu minta 25 juta. Iya. Menurut saya itu salah. Tapi kalau kita mendoakan, menurut saya ya gangguan-gangguan entah apapun itu menurut saya itu koridornya masih oke. Dan itu kan kalau dia datang ke saya. Secara sains saya mandang ya, secara sains ya. Iya, kalau dia nggak mau datang ke saya ajarkan, coba bacakan doa. Bisa Ya juga Allah, seperti bisa, itu. ya Allah, kalau ada jin dalam tubuh di kaki saya ini ya Allah, maka keluarkanlah ya Allah. Baca beberapa ayat, sudah. Dia bisa sembuh dengan sendirinya, dengan doa itu. Ya, saya percaya, kalau itu saya percaya. Jadi memang kekuatan doa dan kekuatan spiritual, kekuatan psikologis itu memang. Ya, kekuatan doa itu kan masuk sains. Iya, benar banget Udah, itu. berarti kan itu masuk sains juga sebetulnya. Betul. Dan itu kan sugesti juga. Kenapa dia nggak bisa jalan? Karena hatinya menerima, sakit ini menyebabkan aku nggak bisa jalan. Akhirnya nggak bisa jalan. Betul. Tapi ketika dia disugesti, kamu doa, kalau kamu sudah doa, apa yang nggak dikabulkan sama Allah, sama Tuhan kan? Ketika dia sugesti masuk, sudah didoakan kok masih ada jinnya. Akhirnya dia bisa jalan, kan masuk sains. Oke. Setelah diruqyah perlu nggak tetap berobat medis atau ke dokter? Dia perlu cek ke dokter. Jadi saya selalu mengatakan kalau kamu mau berobat, saya selalu mengatakan, ciri-ciri, kalau dokter mungkin lihat TikTok saya itu, saya selalu bilang ciri-ciri orang terkena gangguan sihir. Selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, sakit di perut, sakit di pundak belakang. Tapi harus dicek ke dokter. Kalau kata dokter, oh ini nggak ada penyakitnya, berarti itu ciri gangguan jin. Tapi kalau di dokter ada, ya berarti medis. Diobati secara medis. Adapun kamu diruqyah hanya doa. Oke. Doa supaya hatinya lebih tenang, nggak bertanya-tanya, jangan-jangan ini santet, jangan-jangan ini sihir. Yang jangan-jangan tuh kan akhirnya masuk jadi sugesti. Oke, jadi sebenarnya ruqyah dan pengobatan medis itu bisa berjalan beriringan. Memang harus berjalan beriringan. Harus jalan beriringan. Ya dokter kalau ngobatin tidak kan saling doa juga. Tidak saling menghalangi satu sama lain, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Pak Ustadz bisa karena banyak kayak gitu punya, bisakah ini bisa lihat penyakit atau apa Pak Ustadz? Kalau ada orang sakit, saya langsung bisa gitu ya. Iya. Kalau saya bisa lihat, berarti ada jin dalam tubuh. Makanya saya kalau training saya bilang, nggak ada manusia satupun di muka bumi ini yang bisa melihat jin, yang bisa menerawang. Oh kamu nih sakitnya karena santet. Santetnya dari sebelah ini dia tahu semua. Nggak ada orang tahu. Nah, itu orang pintar. Iya, makanya saya bilang sama mereka, kalau satu hari nanti kamu menyaksikan saya bisa melihat sakit orang, kemudian langsung menentukan tanpa masuk ke medis, tanpa harus diperiksa ke dokter, tanpa harus diperiksa ke rumah sakit. Saksikan bahwa dalam tubuh saya ada jin, tolong ruqyah saya. saya umumkan itu. Kenapa? Karena saya manusia biasa yang nggak bisa lihat. Secara sains yang saya lihat ya, kelainan-kelainan seperti ini punya menurut saya sih orang-orang yang seperti itu orang-orang skizo ya. Dalam skizofren itu ada namanya dengan halusinasi dan ilusi. Ya, ada halusinasi, ada ilusi, membayangkan sesuatu. Ada juga loh yang dia tuh merasa bahwa, saya sering banget di rumah sakit jiwa dulu, dia merasa bahwa dia itu titisan Tuhan, bahwa dia malaikat kesekiannya Tuhan. Masalahnya kadang-kadang orang tersebut tuh nggak kelihatan gila, penampilannya bagus, penampilan oke, sehingga bisa mempengaruhi ke orang lain. Ini kan justru bahaya nih. Iya.
Makanya kalau di ruqyah dia disebut seperti indigo itu, Oh. punya indera keenam. Ya, jadi beda tipis lah ya. Di indera keenam itu jadi masuk kalau dari sisi medis masuknya ke situ tadi dia punya halusinasi. Makanya selalu saya mengatakan kalau kamu merasa punya indera keenam, kemudian kamu mau sembuh karena itu akan menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Lihat apapun semuanya dari sisi indigo dia kan pusing itu. Nengok ini sakit, nengok ini kayaknya dia benci sama aku nih. Gitu, nengok sana gitu juga. Sakit hatinya. Nengok orang semuanya kayaknya nggak ada yang baik kan gitu. Tengok sana ada jin, di sini ada hantu gitu kan. Halusinasi karena sering nonton TV. Kan orang lihat hantu, ada pocong, ada kuntilanak dari mana itu? Kan dari TV yang kemudian masuk ke hati. Oke. Kemudian terwujud dalam sebuah mindset, Dalam sebuah pikiran ya. pikirannya. Akhirnya lihat bayangan sudah jadi kuntilanak. Oke. Jadi ruqyah itu berapa lama sih, Ustadz? Ruqyah itu sekitar 30-40 menit cukup. 30-40 menit. Apakah berarti nggak perlu ada ustadz, benar-benar kita pun sendiri bisa di rumah ya? Iya, Jadi makanya diajarkan. di TikTok tuh kan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran tuh. Dan biasanya kalau saya baca ayat ruqyah itu ya viral tuh. Kemarin yang terakhir seminggu lalu saya baca ada sampai 9 juta orang Wah, mantap. yang nonton, 9,3 juta. Ayat Al-Quran, ayat ruqyah yang saya bacakan kemudian saya upload di TikTok itu dengan tujuan kamu tinggal dengar saja di rumah, nggak perlu datang ke UA Center. Oke. Belajarnya Di berapa rumah lama? aja. Nggak lama sebetulnya. Berapa lama? Ya 2 jam. Oh, 3 cuma 2 jam? Satu kali pertemuan Ya, gitu? kalau lengkap 2 hari. 2 hari? Tapi kalau hanya untuk ruqyah sendiri 1-2 jam sudah cukup. Atau nggak perlu ikutin training saya, ikut live saya setiap pagi jam 6 sama malam jam 8. Oh, ada live ruqyah? Iya, ada 21 negara yang ikut. Wah, mantap. Dari Saudi, dari Qatar. Sekarang masih sering ruqyahin orang? Saya sekarang jarang meruqyah. Kenapa? Jadi lebih banyak mengajarkan ruqyah. Lebih banyak. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Alasannya saya nggak punya waktu lagi untuk meruqyah. Karena meruqyah itu buang-buang waktu bagi saya. Kenapa? Karena saya tangani harus 1 orang. Kalau ngajarin bisa lebih Tapi banyak kalau orang. ngajarin banyak orang dan itu membangun mindset agar mereka percaya pada diri sendiri. Ternyata ruqyah itu mudah, nggak harus ustadz, nggak harus dia belajar ritual-ritual tertentu. Orang biasa pun bisa. Kalau hari ini saya minta ruqyahin saya di sini boleh nggak, Ustaz? Boleh. Boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Oke, yuk kita mulai, boleh ya? Boleh, izin ya? Boleh ya? Iya. Kayak gimana nih, Ustaz? Oke, kalau ruqyah itu sebetulnya harus ada sentuhan, tapi kalau nggak sentuhan juga nggak apa-apa. Tangan atau kayak gimana? Enggak, Atau saya duduk mendekat? Dokter di situ. Oke. Kalau enaknya Ambil mendekat. kursi boleh? Kursi. Ambil kursi. Kursi. Buka baju nggak? Enggak. Nanti pencabulan. Pencabulan nih. Semalam buka baju dia, kaget. Di sini ya? Di sini cukup, Ustaz? Oke. Saya duduk. Di sini saya biar sentuh. Saya Atau duduk. saya di situ, dokter duduk sini. Oke. Silakan, Ustaz. Oke. Saya sikapnya seperti apa? Matanya dipejamkan. Hanya mendengar saja doa saya. Siap. Sekitar 15 menit. Siap. Oke, matanya dipejamkan. Dan ini ruqyah ini kan doa. Jadi doa itu bisa untuk semua. Bukan hanya untuk umat Islam ya, tapi non muslim juga boleh. Tidak ada masalah. Siap. Makanya dalam live saya kalau mereka yang ikut itu juga banyak, yang Buddha ikut, yang Kristen ikut, nggak ada masalah. Karena hanya sekedar doa. Gitu. Kalau ada penyakit dalam diri saya, jauhkan. Insya Allah. Yang kalau dokter nih, yang dekat dia adalah ain. Ain itu orang dengki. Jadi dengan doa, insya Allah itu akan hilang. Amin. Banyak yang benci dengan saya. Iya, saya tahu. Karena saya follower. Tahu. Ya kalau kita bongkarin sesuatu, nggak mungkin juga yang benci dengan saya bilang, wah Dokter Richard terima kami kasih sayang ya. banget kayak gitu. Ya mafia pasti benci lah dengan saya Pak Ustadz. Benar. Oke, kita mulai. Bismillah. Semoga semua gangguan-gangguan kalau misalkan ada, semoga hilang. Ya. Bismillah. Bismillahi arkik, wallahu yashfik, min kulli syai'in yu'dik, wa min kulli ainin hasidin idha hasad. Bismillahi arkik, wallahu yashfik, min kulli syai'in yu'dik, wa min kulli ainin hasidin idha hasad. U'idzuka bi kalimatillahi tamah, min kulli syaitani wahamah, wa min kulli ainin lamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah. Amin. Oke, cukup dokter. Apa yang dirasakan? Sekarang saya tahu rasanya tenang, suara Ustadz juga merdu, jadi kan syahdu ya, jadinya membawa ketenangan yang luar biasa dalam tubuh kita sih sebenarnya. Sebetulnya itu rukyah. Oke. Rukyah. Itu aja? Iya. Jadi nggak pakai trik yang lain ya? Enggak. Kalau pakai trik yang lain itu Trik kan dukun saya ya? keluarkan keris. Oke, tapi saya paham dan apa yang disampaikan saya ini kalau misalnya dilakukan jangankan itu ya, saya sendiri saja yang non muslim saya merasa kalau misalnya itu dilakukan setiap hari ke saya itu akan bawa dampak yang besar sekali ke saya. Iya, menenangkan. Besar Sebetulnya sekali. kan kalau orang tenang, penyakit jauh. Besar sekali. Orang kalau tenang dia nggak akan kerasukan jin. Kalau tenang dia tidak akan terkena sihir. Kenapa? Karena orang tenang dia punya jiwa yang kuat, keyakinan yang kuat. Jin nggak bisa ganggu. Oke. Penyakit juga nggak bisa ganggu, kecuali fisiknya sudah lemah. Oke, silakan duduk lagi, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia bangkunya merukiah saya. Wah, beruntung sekali saya. Pak Ustadznya nggak mau dirukiah. Karena maunya training aja supaya makin banyak yang pintar.
Ya, Iya. tapi hari ini saya di Ruqyah. Wih, senang. Pak Ustadz, kalau misalnya Pak Ustadz meruqyah orang atau ini ya, ngobatin orang tuh biasa dikasih obat nggak sih pulang? Dia sebetulnya lebih kepada obat fisik ya. Contohnya untuk menenangkan. Biasanya saya pakai minyak wangi kasturi. Oke. Karena wangian kasturi, wangi-wangian itu dia akan, kan memang aromaterapi ya. Herbal. Herbal. Dia akan menenangkan wangi-wangian. Oh, herbal ya, herbal Dia seperti itu ya. bisa herbal juga seperti madu, kemudian bisa habatus sauda, minyak zaitun, dan itu sebetulnya secara sains memang dia akan menguatkan fisik kan. Jangan kan itu, bawang kunyit itu bisa dipakai dalam termasuk. pengobatan memang. Betul. Ya, jadi tapi obat medis tetap jalan lanjut. Obat medis tetap harus jalan. Jadi tetap dikonsultasikan kepada dokter. Iya, jadi bagi kalian semua, terutama sakit-sakit yang menurut kalian aneh, seperti misalnya kencing manis, kanker, ataupun apapun lah di luar sana, ya nggak mungkin batuk pilek datang ke dukun kan. Jadi penyakit-penyakit yang berat seperti itu punya, ketika kalian frustasi, sebenarnya bukan datang ke dukun, karena frustasi datang ke dukun ya salah sambung. Dan ketika Anda frustasi, saya ngerti, kadang-kadang kita berobat di medis ini kan frustasi. Nggak sembuh-sembuh, nggak bisa sembuh, kesel, mana dokternya bilang nggak apa-apa, atau dokternya bilang seperti ini tapi nggak sembuh-sembuh. Dokternya juga ngejelasin tapi memang nggak sembuh-sembuh, belum kunjung sembuh penyakitnya. Dan kita frustasi, datangnya cuma ke satu, ke Tuhan yang Maha Besar. Melalui, mungkin kalau misalnya kita nggak bisa, melalui perantara orang yang lebih dekat dengan Tuhan, melalui ustadz yang benar. Benar. Ya benar seperti ustadz ya. Metode ruqyah mandiri itu sebetulnya mudah. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau melakukan ruqyah mandiri tanpa harus berobat ke peruqyah, itu cukup setiap hari mendengarkan ayat Al-Quran 30 sampai 1 jam. Cukup dengarkan. Kenapa? Karena itu akan menenangkan hati dan menguatkan jiwa, sehingga kalau hati tenang, jiwa kuat, pikiran juga pikiran kuat, fresh, semua penyakit dijauhkan. Kalau pikiran fresh, jiwa tenang, tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak sudah kan. Betul. Ini saya punya pengalaman juga. Ketika saya punya banyak masalah, kayak kemarin kan saya punya banyak masalah, saya nggak bisa tidur, lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang saya ikhlaskan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Kalau memang jalan saya seperti ini, atau memang jalan saya memang harus dihukum, saya bilang, saya ikhlas. Lalu saya bisa tidur nyenyak ternyata. Ini benar. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan doa itu sebetulnya untuk menenangkan hati, sehingga orang yang sakit itu bisa ikhlas dengan karunia Allah. Kan sakit itu sebetulnya karunia untuk menghapuskan dosa dia, untuk mengangkat derajat dia. Kan hidup ini seperti kelas. Ya nggak mungkinlah kita di situ aja landai. Harus ada ujian supaya naik kelas. Begitu juga dengan usaha. Kadang kita naik turun usaha ini kan bikin kita stres dan jadinya penyakit. Sometimes dulu, apalagi dulu ya, kalau sekarang kan mungkin lagi perekonomian saya lagi naik ya. Kalau kayak dulu waktu turun, saya juga naik turun juga. Pada waktu turun saya ikhlaskan. Saya bilang oke, nggak apa-apa, tabungan saya masih ada. Apa yang saya punya masih ada. Kadang-kadang juga kita punya bisnis kan bisa bangkrut, bisa apa ya. Dalam hati saya ikhlaskan semuanya. Kalau memang ini kehendak jalanmu, saya bilang, saya akan ikutin semua takdirnya. Ternyata baik sekali. Benar. Jadi dari sakit, bisnis itu sama. Ketika ikhlas untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, maka justru akan naik bukan turun. Mantap. Saya senang kayak itu juga orang sakit itu juga ketika dia ikhlas menerima sakit yang sudah dititipkan sama dia, bukan dia tambah sakit, tapi justru dia sembuh. Contohnya itu banyak. Dan juga mungkin saya ceritain dikit, ini penting banget. Ketika orang sakit, ketika Anda sakitnya berat sekali. Contohnya kayak gini ya, kanker stadium 3. Saya pikir bukan hanya medis. Saya pikir ustadz pun akan sulit untuk menyembuhkannya. Tapi ketika datang ke ustadz, diberikan pencerahan dan dia menerima penyakit ini. Dengan segala keikhlasannya. Sakitnya ini menjadi hal yang berbeda. Bukan artinya sakitnya menjadi sembuh. Benar ya Ustaz ya? Bukan artinya kita meruqyah atau kita pengobatan medis, sakitnya benar-benar hilang 100% tidak. Tapi akan memperpanjang umur. Quality life akan jadi lebih baik. Benar. Yang tadinya memang misalnya akan meninggal mungkin 1 atau 2 tahun lagi, tapi 1-2 tahun ini benar-benar berkualitas hidupnya. Benar.
karena sudah ikhlas itu. Akhirnya fokus dia adalah bagaimana mencari ridho Tuhan, ridho Allah. Bukan lagi mencari bagaimana supaya sembuh. Karena ketika dia mencari sembuh, justru akan memikirkan, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok udah kesini nggak sembuh, kesana kesini nggak sembuh gitu ya. Super sekali obrolan kita hari ini. Pak Ustadz, terakhir ini saya mau tanya, Iya. kalau ruqyah itu nggak bayar? Kalau ke UEA Center saya gratis, tidak bayar. Oke, Sekalipun Anda punya uang, sekalipun Anda kaya, datang ke tempat saya memang gratis. memang gratis. Tapi nggak boleh menyalahkan perukiah-perukiah yang lain ketika mentarif. Karena ya faktor ekonominya berbeda. Berapa sih normalnya? Normalnya sebetulnya nggak ada. Dia bergantung sih sebetulnya. Kan ada kesepakatan antara perukiah dengan pasien. Oke, mahal nggak sih tapi? Kalau yang teman-teman saya sih biasanya dia nggak mentarif. Jadi berapapun dikasih dia. Oh, seikhlasnya ya kayak gitu Seikhlasnya. punya ya. Entah mungkin dalam bentuk sedekah juga bisa, dalam Iya. bentuk titipan juga bisa. Iya. Ya. Pak Ustadz, misalnya saya ngerasa ini saya titip ya untuk sedekah. Tapi kalau juga di bisa. Jakarta itu dia memang karena banyak pengusaha ya. Di Malaysia ini kalau dibilang ikhlas, seikhlasnya pun orang akan ngasih di atas 1 juta biasanya. Oh iya, Kalau untuk rukyah. lumayan tinggi ya. Di Jakarta tinggi. Karena saya pernah tinggal di Jakarta. Pernah Oke. merukyah di Jakarta, saya tahu. Berarti tapi dihargain ya seperti itu ya. Oke. Dia itu nggak dihargain. Dia seikhlasnya. Oh. Seikhlasnya. Bukan pun kalau di bukan. Jakarta. Maksudnya itu dia perukiah menghargai. kita menghargain Iya. si perukiah tersebut, bukan dihargain secara nominal enggak Karena kayak gitu. di Jakarta tingkat intelektual